Ini sebenarnya kan tema ini tema yang sangat berat gitu ya, kalau dikatakan penting, dan juga saya kira memerlukan suatu pemikiran yang sangat substantif gitu ya untuk didiskusikan. Sebenarnya ini merupakan suatu suatu topik yang serius lah ya, sangat serius untuk kita diskusikan. Tapi kita mencoba pada siang hari ini mendiskusikan ini mungkin ya secara lebih santai gitu, dan tapi juga mudah-mudahan tetap memiliki kedalaman dan substansi yang yang dapat dijadikan sebagai pegangan untuk kebijakan ke depan ini. Nah, tadi Pak Hidayat menyampaikan bahwa dalam sini terakhir ini berbagai media dan KPK sebenarnya yang menyatakan bahwa ada ekspor ilegal nikel ya ke Cina sebesar 5,3 juta ton gitu, di tengah kita melakukan pelarangan ekspor nikel ini. Jadi kalau menurut saya itu merupakan istilahnya itu an accident waiting to happen lah gitu, atau an event waiting to happen. Jadi itu sesuatu yang pasti terjadi gitu. Iya. Itu merupakan hasil daripada kebijakan larangan itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita melarang sebuah komoditas ya untuk diekspor, maka yang akan terjadi itu adalah illegal economic activities, ya kan? Jadi atau illegal export activities gitu. Nah, jadi ini sebenarnya bukan hanya pertama kali terjadi saja, udah sekian kali ya ketika kita melarang atau to some extent misalnya restriksi ekspor ya dengan berbagai misalnya tarif yang sangat tinggi, ataupun ada misalnya sistem kuota ataupun larangan ini, itu kan sebenarnya menciptakan berbagai pelaku usaha itu untuk mencari celah gitu kan, untuk melakukan smuggling ya kan, penyelundupan ataupun illegal ekspor activity yang lainnya itu. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya tidak mengagetkan. Bahkan sebenarnya kalau yang mengagetkan itu kalau misalnya kita bisa berhasil melakukan pencegahan ya daripada illegal export activities itu gitu. Apalagi di tengah tata kelola daripada atau tata kelola itu kelembagaan ya kan, pengawasan yang belum berjalan dengan baik gitu. Nah, itu saya kira yang pertama. Nah, tapi yang lebih mendasar daripada itu saya kira yang perlu kita diskusikan itu apakah hilirisasi ini ya itu merupakan suatu strategi yang tepat untuk dilaksanakan sekarang ke depan ini dalam konteks kita melakukan pembangunan ekonomi itu sendiri gitu. Nah, dalam konteks itu saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Kita mengetahui bahwa memang basis ekonomi kita ini kan masih berbasis pada sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan gitu. Mineral dan minyak, gas dan sumber daya mineral dan kita miliki itu kan merupakan sesuatu yang sumber daya yang tidak terbarukan gitu. Yang selama ini sebagian memang kita tidak melakukan pengembangan industri hilirnya ya, atau downstream industriesnya itu. Jadi kita melakukan ekspor berbasis bahan bakunya gitu, sehingga
nilai tambahnya itu tidak kita peroleh secara maksimal, kemudian juga kita tidak memperdalam atau tidak melakukan deepening ya terhadap industri sumber daya alam yang kita miliki itu, ya kan, dan juga memang tidak ada semacam proses alih atau pengembangan teknologi itu sendiri. Gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya hilirisasi itu sesuatu yang secara konseptual itu patut dilakukan, perlu didorong ya, dan perlu diapresiasi. Nah, dan pemerintah sekarang ini kan memang mengutamakan, ya kan, memprioritaskan program hilirisasi ini sebagai mungkin satu-satunya strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah, ya kan, kemudian memperdalam struktur daripada industri itu sendiri. Gitu. Nah, tetapi saya kira kalau kita perhatikan ya, hilirisasi itu juga memiliki beberapa kelemahan ya, dan kekurangan yang cukup cukup berarti gitu. Ya, kalau kita memperhatikan bahwa untuk melakukan hilirisasi itu diperlukan semacam teknologi yang lebih padat modal gitu kan, yang padat kapital juga ya, sehingga memang diperlukan dorongan modal ya kan, dan kapasitas teknologi yang mungkin kita sendiri belum memilikinya gitu. Makanya kan pemain-pemain daripada hilirisasi itu umumnya itu adalah mereka perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri ya, yang memiliki kapasitas tersebut gitu. Nah, selain daripada itu, kita juga melihat bahwa hilirisasi karena sifatnya yang seperti itu tidak terlalu membawa implikasi luas bagi penciptaan lapangan pekerjaan gitu, ya kan. Sifatnya yang padat modal, padat teknologi itu, kemudian serba machinery gitu ya, itu tidak memerlukan tidak menghasilkan ya, nilai penciptaan lapangan pekerja itu. Nah, jadi ini salah satu ini utama, kekurangan utama dalam program hilirisasi itu. Ya. Nah, padahal kita mengetahui bahwa salah satu persoalan utama dalam perekonomian kita itu adalah masih tingginya tingkat pengangguran, ya kan? Tingkat pengangguran, terutama mereka yang justru terdidik, gitu, ya kan? Kalau misalnya kita lihat struktur unemployment kita itu semakin tinggi tingkat pendidikannya itu, persentase mereka yang menganggur itu semakin besar, gitu. Nah, jadi hilirisasi itu tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan itu. Ya. Nah, sebenarnya yang bisa mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak itu adalah sektor manufacturing, ya, sektor industri manufaktur. Gitu. Nah, saya ingin share ya Pak Hidayat ya, share ini aja ini nah ini aja nih satu gambar ya, menunjukkan ini aja nih kontribusi manufaktur dan pertanian serta pertambangan sebenarnya di sini terhadap PDB kita ya. Kalau kita lihat sektor pertanian itu kan setelah tahun 2020 itu mengalami tren yang menurun, which is itu bagus saya kira ya kan, kalau misalnya kita melihat atau transformasi perekonomian itu kan pasti akan diikuti oleh penurunan pangsa daripada sektor pertanian dalam perekonomian ya. Nah, kemudian sektor mining ini ya kan, pertambangan itu justru mengalami peningkatan ya. Nah, peningkatan itu saya kira memang terjadi karena program hilirisasi itu. Ya kan, sekarang pangsanya itu hampir sama
dengan sektor pertanian, sektor manufaktur itu. Padahal sebelumnya itu bedanya itu ya sekitar hampir 8% dari sektor pertanian itu tahun 2020 itu. Nah, ini yang lebih memperhatikan itu adalah sektor manufacturing ya. Sektor manufaktur ini trennya itu menurun ya. Jadi kita itu mengalami sejak tahun 2010 paling enggak di sini datanya itu kita tuh mengalami deindustrialisasi gitu. Ya kan. Nah, ini memang terjadi perdebatan ya, apakah memang sudah saatnya kita itu mengalami deindustrialisasi itu ya kan, atau kita mengalami deindustrialisasi dini itu apa namanya yang terlalu awal gitu ya. Sementara sebenarnya yang kita harapkan itu kan sebenarnya atau seharusnya sektor industri manufaktur itu karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang begitu besar ya, itu seharusnya tumbuh pertumbuhannya itu maupun share-nya itu dalam PDB itu harusnya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional gitu kan. Ini sekarang kan terbalik gitu. Nah, ini berbeda dengan ketika zaman Orde Baru di mana pertumbuhan sektor manufaktur itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor pertumbuhan ekonomi secara nasional gitu. Dan kemudian juga kalau kita lihat di sini kontribusinya itu kan semakin lama semakin menurun. Artinya apa? Artinya sebenarnya tenaga kerja yang terserap di dalam sektor industri manufaktur itu juga mengalami penurunan, ya kan? Mengalami penurunan. Oleh karena itu, kalau kita lihat secara keseluruhan, elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan ini sekarang kan mungkin di bawah 100.000, ya kan? Sementara sebelumnya mungkin bisa mencapai 300-400.000. Nah, ini sebabnya itu adalah seperti itu. Nah, jadi saya kira intinya itu adalah hilirisasi, walaupun itu memang sesuatu keniscayaan ya yang harus kita lakukan karena memang basis ekonomi kita itu adalah masih bertumpu pada sumber daya yang alam ya, baik yang terbarukan maupun terbarukan, tapi itu tidak cukup gitu ya kan, itu tidak cukup. Nah, jadi ini harus diimbangi atau harus ekonomi kita itu harus memiliki sisi lain ya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan. Itu adalah harus ada revitalisasi industri gitu, atau namanya reindustrialisasi gitu ya, yang saya kira itu akan mampu memecahkan persoalan terkait dengan lapangan pekerjaan gitu, dan juga penguasaan secara bertahap teknologi mungkin media dan seterusnya itu. Nah, ini juga kalau kita lihat dalam struktur ekspor kita itu ya, yang komoditas ekspor kita ini sampai sekarang itu masih masih berbasis pada teknologi yang rendah gitu ya kan. Yang di sektor manufaktur itu sebenarnya kan teknologinya mungkin tidak terlalu tinggi seperti misalnya di sektor mining gitu ya, yang berbasis hilirisasi, tapi itu yang harusnya dikerjakan gitu, harus dilakukan itu. Bagaimana menguasai teknologi media gitu ya, yang masih mampu menyerap tenaga kerja kita gitu. Nah, jadi saya kira intinya itu adalah bahwa ini harus dilakukan ke depan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama ya, terutama di sini kan ada Mas Awalil yang mungkin nanti bisa merumuskannya ya untuk program arah baru ekonomi kita ini gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita harus memiliki dua sisi gitu. Pertama hilirisasi ya kan,
Tapi yang kedua juga harus ada revitalisasi atau reindustrialisasi, ya kan? Ini yang itu yang. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan itu adalah kebijakan hilirisasi yang sekarang ini juga dilaksanakan itu pada atau apa namanya wacana ya yang dikemukakan itu adalah larangan gitu, larangan ekspor bahan bakunya gitu kan. Jadi ini yang seharusnya itu kalau menurut saya itu hilirisasi itu tidak identik dengan melarang atau tidak identik dengan kebijakan melarang ekspor bahan bakunya. Nah ini yang artinya kita seharusnya memiliki instrumen kebijakan yang lebih tepat, gitu, ya kan, untuk bisa mendorong hilirisasi itu. Nah, salah satunya itu ya yang menurut saya itu lebih accountable, yang lebih transparan, yang mampu mengenerate penerimaan negara, ya kan. Di satu sisi, di sisi lain juga masih mampu mendorong pengembangan industri hilirnya itu adalah rezim tarifikasi, ya. Rezim tarif atau pajak ekspor ataupun apapun namanya atau pungutan ekspor yang membedakan antara tarif untuk ekspor bahan baku dengan tarif ekspor untuk produk-produk olahannya gitu. Ya sedemikian rupa sehingga pengusaha itu atau ya para industrialis itu masih memiliki insentif untuk mengolah bahan bakunya di dalam negeri ya. Tapi kemudian juga pemerintah mendapatkan revenue ya kan daripada tarif tersebut ya. Tapi di sisi lain juga mereka tidak melarang ekspor bahan bakunya itu karena hanya dikenakan tarif ya. Dengan tidak melarang tersebut maka kita juga mampu terhindar dari berbagai retaliasi ya dan gugatan yang dilakukan oleh negara-negara partner dagang kita ya. Nah, jadi misalnya sekarang kan larangan ekspor nikel itu kan digugat oleh negara Eropa ya kan, dan kita kalah di WTO. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau misalnya hal serupa ya kita lakukan hilirisasi kan rencananya seperti itu untuk hampir semua komoditas sumber daya alam kita ya, dan akan menimbulkan berbagai retaliasi dan gugatan saya kira ya, karena dianggap melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional. Dan yang terakhir itu dengan adanya rezim tarif yang lebih transparan dan akuntabel tersebut, saya kira dorongan untuk melakukan illegal export activities itu juga bisa diminimalisasi, gitu, ya kan? Nah, saya kira itu yang persoalan yang kita hadapi dari program hilirisasi itu, ya. Jadi kalau sekarang ini kan program hilirisasi itu dengan larangan dan seterusnya itu kan tertutup dan tidak accountable begitu ya kan. Nah, kalau misalnya dengan rezim tarif itu jelas berapa tarifnya, kan transparan dan accountable seperti itu. Jadi saya kira mungkin itu beberapa isu yang mungkin bisa kita diskusikan ya. Jadi mungkin ke depan kalau toh misalnya program hilirisasi ini masih dilanjutkan, itu saya kira strateginya itu harus dirubah ya dari larangan menjadi ke arah yang lebih transparan dan akuntabel gitu ya, menuju suatu sistem rezim tarif ya, tarifikasi gitu dalam terhadap berbagai produk ekspor kita tersebut gitu. Saya kira itu Pak Hidayat ya. Terima kasih